Kita akan membuat halaman landing page atau halaman indeks. Untuk sistem informasi perpustakaan, yang mana ketika orang membuka website ini akan muncul halaman depan. Kita mencari data buku di perpustakaan. Jadi pertama kita filter data. Setelah dia tampilkan data di filter, baru akan muncul tombol pencariannya. Yang pertama kita buat Visual Studio Code, kemudian kita klik folder perpustakaan, kemudian kita klik new file, kemudian kita kasih nama index. Ini pakai X ya, bukan pakai X, bukan KS. Index.php. Oke, sudah. Selanjutnya, setelah itu kita menghubungkan indeks ini ke database. Caranya itu adalah kita buka di beranda, di cek login atau di transaksi. Kita ambil scriptnya, kita copy dari atas sini sampai di saya ulang copy dari sini, dari pertama sekali dia sampai kita copy sampai di div yang ini, Ctrl C, kemudian kita taruh di index. Session yang ini kita tidak membutuhkannya, yang ini kita hapus. Yang ini kita tidak butuh. Oke, Ctrl S. Oke, komentar yang ini kita tidak pakai. Kemudian dia include itu langsung masuk di assets. Oke. Kemudian kita tutup dulu div-divnya yang ini. Pertama div yang ini, kemudian body. Oke, setelah itu coba kita lihat, kita buka di sini, kita ketikkan di sini local host perpustakaan saja. Kita mau cek. Nah, pada saat dibuka yang ini, maka dia akan muncul yang ini. Oke. Untuk logoutnya kita hilangkan saja karena memang dia tidak ada ya. Oke. Shift Ctrl S, coba kita. Nah, logoutnya sudah hilang. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kolom pencariannya. Kita akan membuat seperti di Google. Jadi dia muncul di sini. Sistem informasi perpustakaan, yang Google ini namanya sistem informasi perpustakaan. Oke. Oke, ini kita kasih nama apa sistemnya. Jadi kita pikirkan dulu
namanya itu adalah Puspa. Puspa ya, Perpustakaan Stikom Indonesia Kupang. Pus itu dimulai dari perpustakaan, pus ini, kemudian pa-nya itu Kupang kan. Nah, jadi kita pakai saja yang itu. Kemudian kita tulis di sini Puspa. Kemudian kita ke beranda. Beranda ini saya kasih nama Puspa juga ya. Di bagian navbar yang ini saya kasih nama Puspa. Kemudian transaksi juga saya kasih nama Puspa. Yang ini kemudian di titel yang ini, di headnya kita kasih nama Puspa juga. Kemudian di beranda sama, kita kasih nama Puspa. Oke, kemudian yang ini di indeks juga kita kasih nama Puspa di sini. Oke. Ctrl KS untuk save semua. KS. Ini ada Ctrl KS. Ya bisa ya. Padahal di sini save all-nya KS. Oke, sudah. Coba kita cek lagi di bagian sini. Nah, langsung muncul ini Puspa. Ini juga dia langsung muncul Puspa ya. Oke, kayak gini namanya. Kemudian di bagian navbarnya ini kita ganti jadi Puspa. Yang ini Puspa. Save. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini jadi Puspa ya. Terus di sini kita mau buat kolom pencariannya sama seperti Google tadi. Di bawah sini kita cari kolom pencariannya kita taruh kolom pencariannya di sini di bawah. Kita masuk. Saya mau buat ini jadi lebih besar. Kita pakai H1. Kemudian penutupnya kita kasih di sini. Oke. Kemudian ini saya kasih center. Di belakangnya juga, akhirnya ini kita taruh di belakang. Kemudian kita refresh. Nah, ini jadi begini. Oke, kemudian di bagian sini, bagian Puspa ini saya tambahkan BR 1 saja. Kemudian di sini ini BR juga. Di bagian sini kita tambahkan text fieldnya. Kita cari di Bootstrap. Kita pakai yang tutor. Kemudian kita buka di input groups. Kita pilih di input groups. Di input groups ini kita cari yang 2 kolom. Nah, yang ini kita copy, yang ini, yang person ini, first name dengan last name ini
kita copy yang ini, kemudian kita letakkan di bagian sini, kemudian ini 2, kemudian di sini kriteria, di sini name-nya saya kasih nama jenis, kemudian kita cari berdasarkan jenis buku. Ini ID jenis ya, ID jenis buku, kemudian yang di bawah ini kita kasih name-nya kata kunci. Jadi dia mencari buku itu berdasarkan ID jenis buku dan kata kuncinya apa gitu. Misalnya pemrograman kata kuncinya P, bisa A, bisa E gitu. Last name-nya ini kita ganti dengan kata kunci. Oke, coba kita save. Kita jalankan ulang di sini. Nah, dia muncul yang ini. Oke. Nah, kata kunci di sini kita langsung pilih kata kuncinya apa. Kemudian di bagian ini kita pakai yang ini, kita pakai buka scriptnya, kita pakai select ya, kita pilih input form, kita perbesar dulu, kemudian kita pilih list dinamisnya yang bagian select saja, kita copy yang select yang ini, select, kemudian kita taruh di bagian index tadi yang input yang ini ID jenis buku, nama fieldnya ini ID jenis buku, kemudian select bintang from jenis, order by judul ESC. Jadi dia berdasarkan. Kemudian di sini juga kita tambahkan required. Ini nama ya, select bintang nama, karena di jenis itu tidak ada judul, maka yang muncul itu adalah ID jenis buku, value-nya, sementara name-nya itu adalah nama. Oke. Nah, misalnya ini algoritma ya, kesehatan atau komputer, kita masukkan kata kunci di sini Kak. Kemudian kita kosongkan dulu yang ini ya. Oke, kemudian di bawah sini kita tambahkan sama seperti di Google yang ini, penelusuran ya. Kita buka di sini. Ini kita tambahkan BR dulu. Kemudian kita cari di bagian Bootstrap. Kita lihat kolom pencarian. Kita pilih di button, kemudian kita copy yang success ini, kita input di bagian sini. Oke,
tipenya ini submit, kemudian yang ini kita tulis penelusuran Puspa. Oke, coba kita lihat lagi. Penelusuran Puspanya ada di sini, tapi maunya saya tuh di sini ya, di bawah. Jadi kita pindahkan yang ini, dia di luar div ini ya. Oke, BR nya juga di luar. Yang di sini kita taruh save, kita refresh. Nah, date munculnya di sini ya. Oke, nanti kita mengetikkan kata kuncinya apa, munculnya di sini apa, gitu. Oke, terus untuk kriterianya ini kita cari semua. Berarti kita tambahkan option lagi di bagian di luar while. Oke, kita pindahkan di sini di bawah select. Kita cut Ctrl V di sini. Value-nya ini dia semua. Kemudian name-nya kita kasih nama semua. Oke, save. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini sudah muncul semua yang ini. Oke. Kemudian ini kita kasih grid, dia terlalu lebar. Kita grid basic, kita cari yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian mana, di bawah sini, center. Oke. Kemudian ini kita kasih 6, ini juga 6, ini kita pakai kolom saja karena dia hanya ada satu. Terus Puspa dan teman-temannya ini kita Ctrl X, kita taruh di kolom 4 ini. Nah, kayak gini. Coba kita save, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian di bagian call SN6 ini kita kasih MX auto. Oke, save. Nah, dia ada di tengah ya, ini. Oke, seperti ini penulisannya. Oke, kemudian kita tambahkan satu tombol lagi di sini. Ini kita tambahkan di sini A. Kemudian di tengahnya itu kita tulis pendaftaran pengunjung. Oke, coba kita save, kita lihat lagi di sini. Nah, dia muncul ini. Oke, kita kasih warna hijau dulu, atau mau yang mana.
kita klik di sini. Oke. Kemudian ini kita tambahkan tutup buttonnya. Coba kita save. Nah, ini dia muncul yang ini, pendaftaran pengunjung. Atau kita mau kasih warning juga boleh. Warning, kasih warna kuning. Nah, dia munculnya di sini. Oke, ini kita bisa pakai href ya, bukan type, bukan button. Ini kita bisa kasih hrefnya sama dengan kita kasih pagar dulu, kemudian button ini kita hapus. Oke, yang ini juga kita hapus. Hrefnya href pagar pendaftaran pengunjung. Oke, ini coba kita kasih di sini. Kok dia kayak gini ya? Oh, ini saya sudah tutup aja ya, jadi mau saya gitu. Oke, coba kita klik. Ini sama saja, dia tidak berubah. Oke, atasnya ini kita tambahkan gambar. Nah, untuk gambar-gambar kalian desainnya nanti sebentar kita pelajari dulu. Kemudian kita tambahkan BR di bagian bawah. Di setelah center, BR lagi, ada 3 BR nya ya. Nah, dia sudah luas kayak gini. Kita tambahkan 1 BR lagi. Kayak gini. Oke, untuk tulisan beranda ini kita hapus atau tidak usah, atau kita matikan saja yang bagian beranda. Yang ini kita matikan dengan cara ini, kemudian terus tutupnya itu ada di bawah sini. Oke, sekarang coba kita refresh, berandanya sudah hilang. Oke, kemudian kita melakukan pencarian. Jika kita semua klik kata kuncinya, akan udah muncul semuanya. Oke, nah berarti di sini kita tambahkan form. Kita buka lagi script, kita cari yang namanya input form atau bukan. Kita buka yang ini, kita copy ini, copy, kemudian kita letakkan di bagian select ini, di bagian bawah sini. Oke, nama file aksinya itu metodenya post,
nama filenya itu index.php, file yang sama, index.php. Kemudian form penutupnya kita letakkan di bawah sini. Oke. Oke, jadi pada saat dia melakukan pencarian, eksekusi di submitnya ini, maka dia akan kembali ke halaman yang sama, ke halaman indeks. Untuk halaman ini kita akan membuat lagi di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini kita tambahkan sebuah jumbotron. Kita pilih yang ini rounded. Kita letakkan dalam sini. Coba kita save. Kita save. Nah, ini jumbotronnya. Kemudian di sini di dalam sini dia akan menampilkan hasil pencarian. Pencariannya ini oke, kemudian di sini kita isi yang namanya pencarian tadi, semua pencarian tadi kita taruh di sini. Kemudian kita buka script, cari data di tabel lain, kita copy, Ctrl A, Ctrl C semua. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Untuk koneksinya ini tidak usah. Jadi dia akan melakukan pencarian. Nama variabelnya saya kasih nama filter dulu. Kemudian kita copy lagi, enter. Oke, di sini yang bagian sini ID jenis buku yang kita kirimkan di atas itu, jenis buku yang kita kirim yang di atas, yang ini ya, yang ini ID jenis buku yang ini. Kemudian di bawah sini F kata kunci. Oke. Kata kunci ini dia hasilnya dalam bentuk variabel post, karena di atas itu dia melakukan metode post ya, variabel post buka kurung siku. Yang ini juga sama, yang di bawah. Oke. Kita ambil kata kunci yang pertama, kita taruh di sini. Kemudian kata kunci. Oke. Kemudian dia akan melakukan pencarian. Ini kita tambah D dulu. Dia akan melakukan pencarian di sini. Kita kasih nama data F data. Di sini juga F data. Di sini juga F data. Oke. Select bintang from nama tabelnya itu jenis, where
Nah ini bukan jenisnya, kita kontrol Z. Nah ini dia select bintang from buku, berarti kita ambil di bagian buku itu ada semua ya, ada ID buku, nama, semuanya. Berarti di sini di select buku titik ID buku, SID buku, koma buku titik judul, judul buku, koma buku titik intisari. Oh ya, kalau namanya tidak sama kita langsungnya ID buku, koma judul, koma intisari, koma tahun terbit, koma jumlah ISBN, koma jumlah halaman, koma jumlah buku. Nah, kita mau menampilkan jenisnya, penulis berarti dari tabel lain select ID buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, koma penulis. Ini penulis ini ada tabel lain kan, titik ID penulis, titik nama, S nama penulis, koma penerbit, titik nama, S nama penerbit, koma jenis, titik nama, S nama jenis buku, koma rak, titik nama, S nama rak. Oke. Nama rak, koma lemari, titik nama lemari, S nama lemari, from buku, koma penulis, ini koma ya, bukan titik, koma penerbit, koma jenis, koma rak, koma lemari, where nama fieldnya, ID jenis buku, where-nya itu kita hapus yang ini, where kita membuat where banyak ya, where buku titik ID penulis sama dengan penulis titik ID penulis and buku.
titik ID penerbit sama dengan penerbit titik ID penerbit and buku titik ID jenis buku sama dengan jenis titik ID jenis buku ID jenis buku and buku titik rak ID rak sama dengan rak titik ID rak and buku titik lemari and rak titik ID lemari sama dengan rak titik ID lemari sama dengan lemari titik ID lemari. Oke, ini query-nya begini. And di buku and buku titik ID jenis buku like variabelnya sebentar and buku titik judul buku titik judul like variabelnya yang ini kita isi dulu s variabel tanda dolar, kita ambil yang ini, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Kemudian di variabel buku titik ID judul ini kita tambahkan variabel f kata kunci. Ini sama seperti yang ini. Oke. Kemudian di bagian atas ini placeholder-nya ini dia berdasarkan cari kata kunci judul buku. Oke, ini judul. Coba kita Ctrl S judul. Kita klik di sini. Nah, sekarang query-nya kita perhatikan lagi. Oh, gini ya. Oke, script yang ini kita hapus dulu yang semua. Kemudian karena dia mencari bukan semua ya, tapi berdasarkan judulnya saja. Oke, kemudian ini kita tambahkan persen di sini, di mana tadi? Persen di sini. Supaya dia benar query-nya. Oke. Lalu di bagian ini, jika dia tidak ditemukan, tidak usah. Kemudian
dia akan menampilkan variabel t id buku sama dengan kita Ctrl C sampai 12. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nama ID buku, judul, intisari, kemudian tahun terbit, ISBN, jumlah halaman. Oke, ini kita yang ini select yang ini, kita coba di query di sini. Yang ini kita ketikkan SQL di sini, kontrol ini kita pakai ini, coba kita kirim, klik kirim. Oke, ini ada yang salah query-nya, select galatnya. Oh, sorry, ini kata kunci dan ID jenis buku yang ini. Coba kita ke opening new tab, DB perpustakaan, kita lihat dulu ID jenis bukunya berapa. Di tabel jenis, di tabel buku ya, tabel buku misalnya ini ID jenis bukunya 3, kemudian ini statusnya apa ini? Oke, sudah. Ini ID jenis bukunya 3, kemudian ID jenis bukunya 3, kata kuncinya itu coba kita cari. ID jenis bukunya 3, mana tadi? Ini 3, variabel 3. Oke, misalnya ini 8. Ini kita hapus variabelnya. Kemudian di sini 8 itu 3 ya, 3 bukan 8. Ini bergerak. Coba kita tulis di sini 3. Kemudian kata kuncinya itu kata kuncinya gerak. Kita klik kirim. Dia tidak bisa ya. Oke, ada yang salah. Oke, ini kita hapus. Coba kita klik kirim, dia tidak bisa juga ya. Oke, tadi localhostnya mana tadi? Ini coba saya ketik di sini, misalnya ini like berapa tadi? Ini like 1, coba
ID jenis bukunya 1, coba kita ganti di sini 1, klik kirim. Kan dia tidak ada ya, bergeraknya dia tidak ada. Coba kita tulis di sini kita edit dulu, komputasi, kirim, dia tidak ada juga ya. Coba kita pakai bergerak, kirim, ini dia tidak ada, dia tidak muncul. Kita pakai yang ini, pakai persen saja, bergerak. Ini padahal ternyata ada di sini bergerak judulnya. Judul, coba kita lihat di sini. Kata kuncinya itu apa? Name-nya ini judul. Iya kan? Coba kita ganti jadi yang lain, misalnya coding. ID jenis bukunya itu tambahkan persen di sini, coding. Kemudian ID jenis bukunya 4. Ada atau tidak? Coba kita. Nah, ini ada ya, berarti yang bergerak itu tidak ada. Oke, kita salin yang ini, sudah salin tadi. Kemudian kita menuju ke indeksnya. Nah, di sini di indeks ada jumlah halaman, jumlah buku, kemudian jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama jenis buku, nama rak, nama lemari. Oke, ini kita salin di sini. Kita kasih nama variabelnya di sini. Nama variabel. Yang judul dari judul ya, judul Ctrl C, Ctrl V, intisari, tahun terbit, kemudian ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama jenis buku, nama rak. Oke, sudah. Kita tambahkan T. Di sini juga T. ID buku. Di sini juga T. Kita samakan semua ya. T. Semuanya T ya, sama T itu artinya tampil. Oke. Kemudian di sini saya tambahkan variabel total data sama dengan
total data sama dengan yang ini. Oke. Di sini kita tambahkan titik koma. Oke, jadi ini ditampilkan lebih kecil. Kita tulis di sini lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar, if buka kurung, jika ditemukan maka variabel buka kurung tutup kurung variabel total data jika dia lebih besar dari 0 maka dia akan menampilkan PHP maka dia akan tampilkan yang ini, data jumbotron. Jika tidak, dia ada di bawah. Oke, save. LC. Jika tidak, dia akan menampilkan jumbotron juga. Jumbotron juga ini yaitu akhiri dulu. Tanda tanya lebih besar di bagian sini, lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, yang ini tidak usah ya, kita hapus saja. Oke, sekarang coba kita jalankan di puspa ini. Oke, dia masih ada ini online 71. Oke, errornya tadi kita matikan saja. Kita buka di bagian login, index, logout, beranda. Ini kita matikan saja karena dia tangkap ya. Index kita hapus dulu, kita taruh di bawah sini. Ctrl S, coba kita jalankan. Nah, dia sudah habis. Coba kita mencari kata kunci tadi. Dia belajar codingnya, belajar coding, nama jenis bukunya logaritma. Oke, coba kita judulnya coding penelusuran puspa. Oh, dia tidak ada ya, dia tidak tangkap.
Oh, itu tadi maksudnya dia ketemu ya, yang dia ketemu. Coba kalau algoritma kita cari ini, maka dia tidak ketemu ya. Kemudian ini kita kasih kosongkan dulu yang ini. Caranya itu adalah kita ke jenis, di bawah select option kosong, value-nya itu value-nya 0, kemudian option kosong. Kita Ctrl S, continue. Nah, di sini kita klik di sini langsung muncul ya. Oke. Atau kriteria ini coba kita ganti jadi jenis buku, atau kita tambahkan saja di sini jenis buku. Kita klik di sini, yes, continue. Nah, kita klik di sini baru ada algoritma, kesehatan, yang lainnya komputer. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat, coba kita tes. Sebentar, masih loading. Misalnya tadi algoritma, kemudian kita tulis titik sembarang. Oke, loading ya, sebentar. Oke, coba kita isi ulang lagi. Kesehatan misalnya, kita isi sembarang. Nah, dia tidak muncul karena dia tidak temukan data buku di bagian ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan display data dinamis di sini. Kita menuju ke sini Bootstrap. Kita pakai Bootstrap tutorial dulu. Ini home. Kita pakai kita menuju ke tutorial. Loadingnya. Tutorial dan Bootstrap. Kita pilih B4. Kemudian kita buka di filter. Kita ambil filter yang filter list. Kita try it yourself. Kemudian kita putar. Coba kita ini salah ya. Coba kita run. Oke, kita cari. Oke, begini. Kita ambil yang ini, kita copy dari input ini sampai di sini. Oke, Ctrl C. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Kemudian script untuk carinya kita copy. Saya letakkan di Ctrl C, saya laksanakan tadi di bawah div. Oke. Selanjutnya kita coba testing dulu, Ctrl S.
continue. Oke, misalnya algoritma tadi judulnya coba kita kebugaran penelusuran. Coba kita cek di sini, kita lihat dulu. Oh, tadi web ya, komputer. Coba kita klik komputer, bukan di algoritma. Kita lihat dulu di sini. Oke, coba kita klik di sini, kita pilih matematika, kemudian kita menuju web. Nah, di sini dia temukan. Nah, ini udah berhasil ya. Oke, sekarang kita ke sini, kita lihat lagi. Untuk yang warna biru sepertinya tidak sesuai. Kita kasih like saja, like. Oke, like. Oke, kita tambahkan cari, kita ganti namanya cari di sini. Kemudian kita mendisplay datanya, kita tambahkan datanya. Coba kita ini Ctrl C dulu, Ctrl C. Kemudian ini kita hapus. Oke. Ini juga tidak usah. Oke, karena dia fungsinya itu mendisplay supaya totalnya, supaya dia tahu di sini kan. Oke. Kemudian di bagian dalam sini kita tambahkan, kita paste kok yang di copy tadi. Di bagian mana? Di sini. Di bawah BR ini kita copy. Oke, yang ini kita hapus karena di atas sudah ada ya. Kita hapus. Jadi perulangannya itu ada di dalam sini. Gitu. Oke. Kemudian yang ini kita Ctrl X, kita letakkan di bawah sini. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan tanda tanya lebih besar. Di sini kita tutup PHP-nya, tanda tanya lebih kecil PHP. Oke. Ctrl S. Kemudian yang ini kita hanya butuh satu karena dia akan berulang. Jadi tidak butuh semuanya, hanya butuh satu saja. Oke, ini kita ganti nilai. Kemudian coba kita Ctrl S, kita jalankan. Continue. Ini oke, kita lupa tutup. Oke, Ctrl S, continue lagi. Nah, ini hanya satu ya, iya karena dia akan kita displaynya hanya satu ya. Oke, selanjutnya yang ini kita pakai variabel. Kita pakai variabel ini. Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, di dalam ini, di sini ya. Oke, di
sini. Kemudian yang ini coba kita hapus dulu. Ini kita copy, Ctrl X, kemudian di bagian sini kita hapus. Div yang ini semuanya kita hapus. Oke, Ctrl S, kemudian coba kita pindahkan di notepad ini yang tadi yang kita cari tadi, yang kita cut tadi di notepad lagi. Oke, kita buka, Ctrl X di sini, kemudian kita ambil script cari data di tabel lain. Script cari data di tabel lain. Oke, kita copy yang semua ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian. Oke, saya letakkan di sini. Oke, kita ulang lagi, Ctrl Z. Kemudian ini placeholdernya kita hapus. Kita copy dari ini kita hapus. Kita copy dari mana tadi, di UL saja, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Oke, kita copy yang lagi inputnya ini. Kita taruh di sini. Oke, kemudian di dalam list ini kita hapus, hanya butuh satu. Di dalam list ini kita tambahkan script tadi, Ctrl C. Oke, kita letakkan di dalam sini. Kemudian konektornya tidak usah, nama variabelnya juga tidak usah. Oke, di sini script yang ini sama yang di atas, yang ini Shift N, Ctrl C, sampai di sini saja. Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya, kemudian jika data ditemukan, maka dia akan menampilkan gimana ya? Coba sabar. List grupnya yang mana? Ininya yang mana? Ini. UL nya mana? UL. Oh, saya tidak copy UL nya ya. Ctrl C, kemudian kita taruh di sini. Oke, list group yang ini saya cut. Jika ditemukan maka dia akan di sini. Oke, ini kita tutup dulu. PHP-nya tanda tanya lebih besar, lebih kecil tanda tanya PHP. Ctrl S. Oke, sekarang coba kita Ctrl S sudah. Kita lihat lagi di bagian sini, continue.
Coba kita cari olahraga, matematika. Kita klik web, ketik web, maka dia muncul yang ini. Oke, selanjutnya if ID jenis buku, post ID jenis buku, kata kunci data. Oke, ini coba kita sesuaikan lagi. PHP total data. Ini PHP buku yang berjudul. Ini kita tambahkan ya. Script PHP, jadi PHP if variabel f ID jenis buku, kemudian kita buka kurung kurawal, eho center small Anda mencari buku yang berjudul variabel f data ID jenis buku, variabel kata kunci kita tutup senternya, kemudian kita tutup smallnya. Kemudian kita tambahkan di sini penutup PHP. Sudah. Ini total data kelas div kelas jumbotron inputnya kita letakkan di sini, Ctrl X, Ctrl V. Inputnya ada di sini, kemudian UL-nya di sini, UL PHP, UL mylist. Kita ketik PHP nya di sini, kemudian ini kita copy, bukan yang ini kita copy sampai di while saja, Ctrl X, kita letakkan di sini. Kemudian data MySQL connector while yang ini kita ambil, Ctrl A, Ctrl C, jangan simpan, kita letakkan di sini. Selanjutnya kemudian di sini kita copy, kita taruh di bagian ini, yang ini kita hapus.
Oke, di class group item, di dalam ini kita isi div class row-nya, div class sama dengan row, kemudian div class row, tidak, div class ukuran kolomnya col sm 2, smallnya 2, kemudian divnya. Oke, selanjutnya ini coba kita hapus dulu. Selanjutnya kita tambahkan display image-nya. Kita cari script display image yang ini, kita Ctrl A Ctrl C, kemudian kita letakkan di dalam ini untuk menambahkan gambarnya. Display image file t buku sesuai dengan yang di atas, ID buku sesuai yang ini ya, ID buku yang ini, mana tadi yang ini, kemudian file berkasnya admin garis admin gambar cover s-file.jpg, kemudian in berkasnya kita copy di sini, Ctrl C, kita letakkan di sini, cover.php, file nama filenya ini file, kemudian titik koma .jpeg width ini 100, kemudian ini juga 100% ya, ini juga 100%, penutup PHP. Selanjutnya ini kita tambahkan ini juga 100, yang ini juga 100%. Admin gambar cover kosong. Oke. Kemudian ini sudah. Div yang ini kita tutup, kita isi lagi div di sini, div class ini untuk class call sm ini sama dengan 10 untuk tabelnya. Oke, kemudian div penutup ini kita letakkan di sini. Ini kita majukan. Oke, sudah. Oke, isinya ini kita tulis H5 kemudian di dalam ini kita
kita tambahkan php echo s variabel t judul titik koma penutupnya. Oke, kemudian yang ini p untuk paragrafnya small. Oke, kita letakkan di sini, kita tulis penulis titik 2 tanda tanya php echo s variabel t nama penulis titik 2 titik koma, kita tutup, kemudian kita kasih br lagi penerbit titik 2, kita copy yang ini, kemudian kita letakkan di sini. Oke, ini t nama penerbit, kemudian koma tahun Ctrl V, ini t tahun penerbit, tahun terbit. Oke, selanjutnya kita br lagi jenis titik 2, ini t jenis, nama jenis buku, kemudian koma ISBN ISBN. Oke, selanjutnya kita tambahkan br lagi lokasi titik 2, Ctrl V, ini rak ke lokasi di sini rak, kemudian ini t nama rak, kemudian tambahkan ini lagi, ini t nama lemari. Oke, selanjutnya terakhir stop br stop ini t jumlah buku. Oke, sudah, kita tutup p nya di sini, p, kemudian tutupnya yang ini. Setelah itu kita tambahkan penutup linknya di sini, kemudian ini kita hapus. Oke, yang ini kita hapus php. Oke, ul nya juga ada di sini, kita hapus. Oke, ini ada di sini, kemudian ini sudah. Oke, sudah betul. Sekarang coba kita tes, continue.
Nah, ini masuk pemrograman web. Ini pemrograman web kita belum tambahkan ya. Misalnya di sini saya localhost perpustakaan admin, kita ke buku. Nah, pemrograman web ini belum ada. Kalau kita ke digital marketing itu ada berapa? ID bukunya apa? Digital ke buku, digital marketing, ID jenis bukunya 3 itu apa? Komputer. Coba kita tambahkan di sini. Ini komputer. Kemudian kita tambahkan digital. Coba kita telusuri. Nah, ini udah muncul ya. Oke. Coba ID jenis bukunya kita samakan semua. Misalnya komputer 3, kita samakan semuanya ID jenis bukunya. Yang ini kita tulis 3. Oke. Ini juga 3. Ini juga 3. Oke. Sekarang coba kita refresh, continue. Kita cari jenis buku komputer, kemudian dengan kata kunci A kita telusuri, maka dia muncul semua ya. Yang kata kuncinya ada A, yang judulnya ada A, hurufnya itu ada A, berarti dia muncul. Oke. Komputasi bergerak tidak. Digital marketing, ini komputasi bergerak kayaknya udah terhapus ya. Dia tidak ketemu di sini. Oke, jadi itu saja filter dan search buku di perpustakaan. Kemudian jika kita mencari jenis bukunya itu algoritma, kita tulis A, maka dia tidak memunculkan data di sini ya. Oke. Untuk script mendownload kita tambahkan di sini A href sama dengan unduh buku, lokasinya ini kita copy yang ini, kita taruh di href ini. Oke, kita copy saja yang ini. Yang ini kita paste di sini. Kemudian ID bukunya sudah. Ini buku admin gambar buku cover dalam PDF. Kemudian ini buku. Kemudian ini tidak usah ya. Ini tidak usah. Kita kasih A, unduh buku, kita kasih penutup A. Kemudian di sini kita tambahkan href, lokasinya itu ada di sini.
targetnya blank. Kemudian jika tidak ditemukan, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Dari sini maka dia tidak menampilkan apa-apa. Ini PHP-nya saya. Save. Oke, coba sekarang kita jalankan. Continue. Kita pilih komputer, kemudian dengan judul A kita klik. Nah, di sini yang ada gambarnya tertulis unduh buku. Oke. Karena saya belum unduh bukunya ya, belum ada di bagian sini. Oke. Nah, ini baru JPEG saja. Coba kita unduh di sini. Harusnya ada ya. Ini sudah ada. Unduh buku. Oh, kita belum buat script untuk unduh bukunya. Unduhnya dia tidak ditemukan. Kita copy yang ini, kita taruh di file ini, Ctrl S. Coba kita jalankan lagi, continue, kita klik unduh. Nah, di sini dia ada ya. Oke, sudah selesai.